Adi Sambas Podcast, mengabdi dengan ilmu, mengukir dengan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan hingga detik ini kita masih merasakan nikmatnya bernafas ya, dan begitu juga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada baginda, karena berkat beliau kita dengan mudah dengan nikmat menuntut ilmu dan melakukan praktik-praktik ibadah maupun sunnah berkat tuntunan beliau. Baik, pada hari ini ya saya anggap ini merupakan pertemuan yang spesial kedua kalinya. Kenapa spesial? Karena pada kesempatan kali ini saya bersama dengan pasukan ke-19 mahasiswa Adi angkatan 19. Bersama saya di sini ada Bang Hikmal. Bagaimana kabarnya Bang Hikmal? Baik. Bang Ferdi. Alhamdulillah baik. Ya. Jadi teman-teman kita ini merupakan angkatan Adi ke-19. Dan sebetulnya banyak yang saya tanyakan sebetulnya, tapi saya ingin memfokuskan pertanyaan saya perihal kafilah dakwah. Yang katanya kafilah dakwah ini merupakan program Akademi Dakwah Adi ya, Sambas, betul? Betul, Kak. Betul. Itu 1 tahun sekali atau bagaimana? Program kafilah dakwah ini emang udah dari dulu-dulunya. Emang kegiatan rutin tiap tahunnya. Setiap tahun? Berarti kalian di kampus Adi berapa tahun? 1 tahun juga. 1 tahun? Iya. Oh gitu, berarti 2 semester ya? Iya. Oke, baik. Saya sudah menyiapkan semuanya pertanyaannya, jadi sudah terbagi buat Bang Ferdi yang mana, Bang Hikmal yang mana, gitu ya. Tadi dari mana? Dari kampus? Iya, dari kampus. Jadi mohon maaf kalau seandainya mengganggu dan menyita waktu istirahat kalian. Dan tapi ini merupakan hal yang perlu kita segerakan, gitu ya, karena mengingat kafilah dakwah itu udah berapa lama berlalu? Udah sekitar 4 bulanan. Nah itu, saya khawatirnya nanti sudah luput diingatan, gitu ya. Baik, di sini saya mencoba ke Bang Ferdi dulu di sini. Ya. Pada saat kita melakukan program kafilah dakwah, ya kan? Tentu ada perjalanan dakwah yang tujuannya mengenal motivasi, persiapan dan juga harapan sebelum terjun ke masyarakat. Ya, jadi sebelum terjun ke masyarakat pasti ada tuh motivasi, gitu kan. Pada saat kalian mengenal program kafilah dakwah, apa sih yang terbesit di antara Bang Ferdi maupun Bang Hikmal? Tentu yang terbesit ketika mau terjun ke lapangan, terjun untuk berdakwah. Tentu bagaimana supaya dengan dakwah tersebut kita dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kita ajar, yang telah kita belajar maupun di bangku perkuliahan dan di asrama. Bagaimana mungkin dari itu bisa dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang telah dihafal, mungkin bisa kita sebarkan kepada masyarakat. Berarti sebelum terjun ke masyarakat sempat sepertinya ya, sempat bingung, oh ini kafilah dakwah ini apa gitu ya. Baru kenal gitu kan. Menurut Bang Hikmal, pada saat ditugaskan oleh Pak Nabil dan juga Pak Sukri, yang pada saat ini ada di belakang kamera kita ini, pada saat itu kan bingung nih, oh ini kafilah dakwah gitu kan. Apa ini kafilah? Enggak kepikiran enggak gitu? Kepikiran. Sebelumnya susah juga nengah-nengahnya, menengah-nengahnya. Kafilah dakwah itu gimana? Tapi di bayangan saya ya, seperti KKN lah gitu. Tapi bernuansa Islam. Bernuansa Islam. Sesuai dengan kampus. Oke, baik ya. Untuk Bang Ferdi, apa sih yang mendorong Abang sehingga mau mengikuti program kafilah dakwah? Apakah memang paksaan misalnya? Enggak. Atau memang ini memang bagian dari tugas dan tanggung jawab maka harus dikerjakan? Bagaimana? Alhamdulillah, saat kafilah dakwah saya di kampus Akademi Dakwah Indonesia Kabupaten Sambas ini bukan yang pertama kalinya.
Bahkan dulu ketika saya kelas 11, saya sekolahnya di MA Gerpemi Tebas. Oke. Dan alhamdulillah di sekolah tersebut emang ada program kafilah dakwah juga. Oh, berarti udah kenal lah ya sedikit udah banyaknya kenal, ya. ya. Oke. Kalau di Akademi Dakwah Indonesia Sambas, kita kafilah dakwah tuh bisa ngisi imam tarawih, kultum tarawih, ngajar TPA itu udah lumrah lah. Tapi kalau di MA itu hanya sekadar ngajar TPA, TPQ, sama ngisi ajan aja. Kalau berimam sama kultum itu belum, masih. Oke, berarti memang ini ya motivasi untuk mengikuti program kafilah dakwah itu memang karena tuntutan, maksudnya memang tugas kuliah, gitu ya. Dan memang ada niat tersendiri dan tentunya niat baik, gitu ya. Iya. Baik, kemudian Bang Hikmal di sini. Dari tadi kita belum minum loh, tapi dia udah minum duluan. Oke, sambilan saja ya minum ya. Baik, Iya. Bang Hikmal. Iya. Apa sih harapan Bang Hikmal di sini ketika Bang Hikmal ya memulai program ini, harapannya apa gitu? Yang dibawa ketika memulai program kafilah dakwah pada saat itu? Oh, programnya Iya. Harapan Bang Hikmal nanti, ini mau kafilah dakwah nih. Apa sih yang Bang Hikmal kumpulkan harapan? Harapan saya Iya, ketika nanti terjun ke masyarakat. Ada nggak sih harapannya? Harapan saya sih ya, Mudah-mudahan apa gitu? untuk menyampaikan menyampaikan apa yang sudah kita pelajari di kampus. Implementasi gitu ya. Kayak kita sampaikan gitu ya. Berarti banyak ini ya, namanya pembelajaran praktik maupun teori di ADI ya? Banyak. Banyak. Salah satunya Bang Firdi. Salah satunya kalau praktik ya. Nah, praktik. Kita ada praktik khutbah Jumat itu. Oh, itu memang terjadwal. Iya, memang terjadwal. Mungkin dijadwalkan oleh musyrif atau musyrifnya ataupun dosen-dosennya lainnya. Oh gitu. Bang Hikmal sendiri kalau khutbah ini kayaknya udah terbiasa kali ya. Lumayan lah. Tapi udah pernah khutbah ya? Udah. Laki-laki harus bisa khutbah. Iya, betul. Kan gitu dia ya. Iya. Kalau nggak bisa khutbah, kayaknya perlu dipertanyakan laki-lakinya itu. Insyaallah lah. Nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya. Kadang memang ada orang yang ingin khutbah tapi masih belum tahu dengan teori dan praktiknya. Kan ada rukun-rukunnya itu kan. Iya, nah, gitu. Selain khutbah, Bang Hikmal, apa yang sempat dipelajari di kampus ADI yang bernilai praktik tentunya? Nilai praktik ya. Sudah dipelajari. Seperti apa? Oh, prakteknya. Iya, betul. Macam ada kegiatan setiap bulannya. Oke. Safari dakwah. Iya. Oke. Ada juga Oh, ini beda nih. Safari dakwah dan kafilah dakwah ini beda. Tentu beda. Oh, beda. Oke, contoh deh safari dakwah. Iya. Itu berapa lama sih Bang durasinya? 1 hari. 1 hari? Iya. 1 hari maksudnya dengan bermalamnya juga? Siang menang. Oh, gitu. Baik. Ya, di kampung kan ke kampung-kampungnya ya. Ke kami kena tugaskan kultum. Bukan kultum. Khutbah Jumat. Termasuk Bang Hikmal juga. Yeah. Masya Allah. Ada juga bekam. Oh, bekam. Iya. Berarti ada pembelajaran bekam juga? Ada. Wow. Iya ada praktek. Ini yang membedakan kampus ADI dengan kampus yang lain. Karena kampus yang lain itu di Sambas khususnya nggak ada itu pembelajaran bekam. Nah, itu nggak ada. Kayaknya hanya di ADI gitu ya. Setahu saya ya. Iya. Nah, ini yang membedakan ADI dan kampus yang lainnya gitu. Berarti harapan Bang Hikmal di sini bagaimana semua ilmu yang sudah diperoleh di kampus ADI dapat bermanfaat nanti di masyarakat gitu ya. Baik. Kemudian Bang Firdi sendiri di sini bagaimana sih persiapan ketika Bang Firdi melakukan ya sebelum berangkat gitu? Apa sih persiapannya? Persiapan. Pada saat itu. Tentu yang pertama kita nggak perlu bicara soal ilmu itu udah pasti kita kantongi gitu kan. Iya. Apa sih persiapan yang selain dari itu? Kalau kita ingin berdakwah ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Ya. Misalnya jikalaulah kita mungkin kita ingin praktek khutbah ke masyarakat, mungkin kita ingin praktek kultum di masyarakat. Tentu yang kita persiapkan yang pertama materi. Okay. Kita hitung dari kita ketika kafilah dakwah itu mungkin kita hitung berapa hari. Kita siapkan materi
yang pertama kita siapkan materi untuk mengisi kultum tarawih tersebut atau ngisi khutbah tersebut. Dan yang kedua yang tentu mental. Mental ya. Mental. Ternyata mentalnya penting ya. Iya. Oke, baik. Banyak orang yang ketika dia pas latihan mau itu mau kultum, mau khotib, mau khutbah itu kan. Ketika latihan dia lancar, Ustaz. Tapi sekali ke depan, maju ke depan berhadapan dengan jamaah yang banyak itu ngeblank ya. Ngeblank. Berarti mental ini penting juga mental ya. Penting, dan di kampus Adi kalian sudah dibentuk mentalnya. Udah. Contohnya dengan tadi lah khutbah gitu ya. Berarti memang Adi ini kalau saya lihat dia itu memang menterbiyah mahasiswa itu bagaimana siap terjun ke masyarakat. Iya. Mulai seperti yang kalian gambarkan tadi, ada persiapan-persiapan sebelumnya baik dari mental dan ilmu ya gitu ya. Baik. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, waktu itu kan ke desa mana? Ke desa Seburing. Desa Seburing ya, Kecamatan Semparuk ya. Semparuk. Ini mahasiswa yang pilih atau bagaimana tempatnya? Ditentukan oleh musyrifnya. Oh gitu ya, berdasarkan ini oleh data yang mana sih daerah yang perlu gitu ya kali ya. Baik. Berikutnya kita lanjut ke segmen kedua di sini. Menyatu bersama masyarakat. Tentu kalian di saat melakukan atau melaksanakan program kafilah dakwah pasti harus ya blend dengan atau menyatu dengan masyarakat. Nah, gitu ya. Dan itulah memang tujuannya salah satunya ya. Nah, gitu ya. Saya ingin tahu nih proses adaptasi kalian ketika berdekatan dengan masyarakat. Nah, gitu ya. Baik, di sini saya coba tanya Bang Ferdi. Bagaimana kesan Bang Ferdi, kesan pertama ya, saat tiba di Desa Seburing? Sebelumnya pernah ke Desa Seburing sebelumnya? Belum. Nah, bagaimana tuh? Feel-nya gimana pada saat kafilah dakwah ya? Langsung ke tempatnya, udah tiba di Desa Seburing. Gimana sih, kesan pertama gitu? Kesan pertama? Ya, ketika kita melihat masyarakatnya, tempatnya, begitu. Dari segi kita melihat masyarakat ya, Oke. Tentu terdapat perbedaan dari yang diajarkan oleh kampus Adi ya. Ya, oke. Dari segi beribadah, memang terdapat perbedaan lah. Yang dan tentu itu hal yang lumrah. Kalau kata musyrif kami itu kita belajar menghargai lah pendapat orang lain. Kita jangan, kalau bahasanya itu ada musyrif yang ngajarkan bahwasanya kalau kita masuk ke kandang singa, maka kita jadi singa. Oh gitu. Kalau kita masuk ke kandang tikus, kita jadi tikus tersebut gitu. Sebentar, saya potong dulu ya. Ini menarik ini sebetulnya ya. Ketika kita masuk ke kandang singa, jadilah singa. Jadi, kandang tikus jadilah tikus. Tapi pertanyaan saya, apakah selamanya kita jadi singa? Apakah selamanya kita jadi kecoa misalnya, masuk ke kandang kecoa? Nah, jadi gimana nih? Apa outputnya? Tujuannya apa? Kok harus menjelma jadi singa misalnya? Ketika masuk ke kandang singa, apa tujuannya? Maksudnya apa di sini? Itu pendekatan kepada masyarakat. Oh, tekniknya. Pendekatan gitu ya. Pendekatan kepada masyarakat dulu. Ya. Mungkin masyarakat yang pertama melihat kita, masyarakat itu tetap tidak tahu akan perbedaan-perbedaan dari kedua sisi tersebut kan. Ya, jadi kita bisa memahami di situ keadaan masyarakat dari cara ibadahnya mungkin kan. Dari cara ibadahnya gimana, mungkin kita bisa ikuti perlahan dulu untuk pendekatan tersebut. Baik. Jadi tujuan tadi masuk ke kandang singa jadi singa. Tujuannya adalah proses pendekatan gitu ya. Nanti perlahan baru kita pahamkan, kita ajarkan, gitu ya maksudnya ya. Oke, baik. Baik, berikutnya ke Bang Hikmal. Bang Hikmal kayaknya dari tadi pengen ngomong ya, cuman kayaknya kapan sih giliran saya gitu ya. Oke, tenang saja Bang Hikmal ya. Bang Hikmal, saya mau nanya Bang Hikmal di sini. Bang Hikmal kan pasti ketika tiba di Desa Seburing ya, pasti ada dong Bang Hikmal melihat masyarakat setempat gitu kan. Disambut nggak pada saat itu? Insyaallah. Disambut nggak? Maksudnya alhamdulillah. Masyarakat menyambut ya? Iya, menyambut. Oke, baik.
Pertanyaan saya kok insya Allah sih. Salah. Alhamdulillah. Baik. Saya tanyakan kembali. Bagaimana sambutan masyarakat terhadap kehadiran kalian, Mbak? Waktu itu berapa mahasiswa? 12 mahasiswa. Yang laki-laki? Yang laki-laki 3 orang. Dan yang perempuannya 9. Oh, 9. Oh, berarti didominasi oleh perempuan ya? 1:3. Wah, itulah. Tapi kalian ini ya, enggak ini ya, maksudnya takut nggak sih kalian sama yang perempuan itu? Karena dia kan lebih banyak tuh. Kayaknya dia ngikut perintah ya, atau pemimpin kali ya. Yang pemimpinnya itu siapa pemimpinnya? Alhamdulillah, saya Ustaz. Oh gitu. Yang perempuan ikut nggak tuh? Ada instruksi atau perintah apa, ikut nggak dia? Ikut ya, oke, baik. Jangan kalah sama yang awalnya. Baik, kembali ke poin saya, Bang Hikmal. Yeah. Pada saat tiba di desa Seburing, Jembatan Sembaruk itu, kalian disambut nggak tuh sama masyarakat? Alhamdulillah, Pak Gilang. Disambut dengan baik. Dengan baik. Iya. Jadi kesan dan kita dan canggung kita di sini ya. Awal-awal nak sambut dengan baik. Nah, itulah keunikan di masyarakat Sambas itu ya. Yeah. Jadi dia itu ramah betul. Nah, gitu ya. Baik. Berarti udah disambut baik nih sama masyarakat Desa Seburing. Lantas di sini Bang Ferdi saya mau tanyakan, apa sih cara yang paling efektif? Ini kan udah disambut nih. Yeah. Cara yang paling efektif untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Pada saat itu nggak mungkin dong kita langsung nginap ke rumah orang gitu kan. Nah, jadi cara pendekatannya gimana tuh? Cara pendekatan masyarakat. Mungkin yang dilakukan pada saat itu ya? Iya. Mungkin bisa berawal dari kita bermain atau bertamu kepada silaturahmi. Silaturahmi ke rumah masyarakat. Mungkin kita perkenalan tersebut. Karena kita kan pendatang gitu kan. Pendatang. Jadi kita perkenalan, kita dari kampus mana mungkin kan. Perkenalan nama. Mungkin dari situ terjadilah obrolan yang panjang mungkin kan. Itu dari hanya sekedar perkenalan, mungkin dia bertanya kita dari mana, tujuannya apa. Itu sudah menyeluruh jadinya gitu. Dia bertanya gitu. Ya, dari situlah pendekatan dengan masyarakat tersebut. Berarti ketika masyarakat menyambut, kemudian kita berkunjung atau bersilaturahmi ke masyarakat, tokoh seperti apa yang kalian pertama ya, yang kalian kunjungi tempatnya itu? Tetap tokoh yang pertama ya. Kami kunjungi itu, saya ingat banget saat tokoh pertama yang tidak menerima kami di desa tersebut. Oh ya? Bukan tidak menerima. Belum paham kali ya? Dia menerima, cuman tidak menerima perbedaan dari kami. Tidak menerima perbedaan. Tapi tentu ada siasat di sini dari Bang Ferdi dan kawan-kawan bagaimana bisa dekat gitu ya? Iya. Nah, jadi gimana tuh siasatnya tuh? Nah, ceritakan dikit. Awal mula tersebut saat pagi hari. Pagi hari. Pada hari itu ingin niat hanya untuk jalan-jalan santai. Jam berapa tuh pagi hari tuh? Sekitar jam 7-an. Jam 7-an. Khawatirnya gini, oh ini jam masih kemas-kemas nih, kok main sih ke rumah gitu. Coba lanjutkan. Sekitar jam 7-an jalan-jalan santai bersama musyrif pendamping. Musyrif pendampingnya ini Ustadz Sukri. Jalan-jalan santai. Ketika itu orang yang nggak menerima perbedaan antara kami itu, tiba-tiba manggil. Terus. Ini menarik. Kaget. Kaget lah kami. Kenapa tuh kan manggil itu? Ternyata ngajak untuk bermain ke rumahnya, untuk bersilaturahmi ke rumahnya. Oh, dia yang ngajak ya? Dia ngajak. Dia ngajak. Kami kaget. Kenapa kan? Padahal dia nggak suka gitu kan terhadap pendapat kami gitu kan. Terhadap pendapat kami. Setelah bermain ke rumahnya, dihidangkan segala macam kue. Wah. Ternyata orangnya baik. Dari situ kita belajar bahwasanya kita nggak boleh berburuk sangka dalam diri dulu. Itu dia. Ini yang mungkin menjadi ibroh ya kali ya. Bahwasanya jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dari penampilan. Nah, gitu ya. Dan pada saat itu memang masyarakat yang kita nilai sepertinya kurang kooperatif atau berpartisipasi dengan kita, justru dia yang jauh lebih baik gitu kan. Iya. Dan saya melihat di situ budaya Sambasnya juga masih terjaga. Maksudnya apa?
ketika bersilaturahmi dihidangkan dan sebagainya kan gitu kan sambar gitu kan. Oke, baik, berikutnya di sini Bang Hikmal. Nah, Bang Hikmal di sini, saya mau tanya dulu di sini, momen apa yang membuat Bang Hikmal merasa benar-benar diterima masyarakat? Momen selain yang disebutkan Bang Ferry tadi ketika silaturahmi. Oh, ini kayaknya udah dekat nih dengan masyarakat nih. Di saat apa sih Bang Hikmal? Saat awal-awal gotong royong. Gotong royong? Nah, gotong royong. Gotong royong apa nih, masjid? Gotong royong waktu kan pas nyambut bulan Ramadan. Oke. Kami masang apa? Bendera apa? Apa itu bahasa Indonesia? Bendera Ramadan ada? Bahasa Indonesia kami umbul-umbul. Umbul-umbul. Iya. Oke. Dari masang pada saat itulah merasa oh ini kayaknya masyarakat udah mulai dekat sama saya gitu ya. Ngobrol juga, pengah-pengah juga. Keberadaan bahasa itu. Ya, nggak masalah. Iya. Maksud saya kenapa pakai bahasa Indonesia supaya masyarakat di luar sana, yang di luar Sambas tentunya tidak dapat memahami. Nah, gitu sedikit kita keceplosan bahasa Sambas nggak masalah, it's okay. Gitu ya Bang Iqbal ya. Saya kembali lagi ke poin tadi. Pada saat membuat bendera untuk menyambut hari besar Islam Ramadan itu ya. Membuat sih iya. Memasang ya. Memasang. Yang buatnya siapa? Memang ada. Memang ada. Tinggal dipasang. Nah, gitu. Tapi yang masangnya siapa nih? Kami mahasiswa Muslim dan orang masyarakatnya juga. Oke, baik. Berarti pada saat itu udah ngerasa dekat. Ngerasa dekat ya. Sudah bercanda-canda. Di saat ini ya, di saat masang umbul-umbul itu ada canda-canda gitu ya. Ingat nggak candaan seperti apa itu? Udah lupa tuh. Ya, katanya berkesan. Kok lupa? Udah lama Pak Gidang. Baik, nggak apa-apa ya. Inilah maka saya itu ingin program podcast ini segera digalakkan. Karena khawatir nanti di kepala kalian udah mulai luput. Nah gitu. Contohnya tadi, saya nanya ini yang berkesan pada saat itu apa gitu. Dia lupa sendiri ya. Baik. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Segmen ketiga ya. Mengabdi dan berdakwah. Tujuan kalian memang ke masyarakat desa Seburing itu kan memang untuk mengabdi dan berdakwah. Nah, gitu ya. Tapi yang saya ingin tanyakan di sini mengabdi ya, itu dalam hal apa di sini? Maksudnya mengimplementasikan? Iya. Dan berdakwahnya, dakwah apa yang kalian bawa? Dakwah. Apa sih target kalian di situ apa sih? Target supaya lebih bermanfaat ya. Lebih bermanfaat dalam hal apa sih misalnya? Dalam hal apa yang bisa. Oh gitu. Bukan hanya berbentuk dakwah. Jadi apa yang diperlukan masyarakat dalam hal atau konteks agama Islam, kalian mencoba untuk berkontribusi. Iya. Contohnya pada saat itu bulan puasa gitu kan. Bagaimana bulan puasa itu hidup? Kalian isilah dengan kultum gitu ya. Gitu. Baik. Saya mau tanya Bang Hikmal di sini. Bagaimana respon masyarakat kepada Abang terhadap program-program yang dilaksanakan? Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Programnya udah berapa? Ingat nggak berapa banyak programnya? Dari kultum. Kultum itu mulainya bulan apa? Bulan Ramadan? Ya mulainya bulan Ramadan. Oke, kultum. Ya. Dari sebelumnya ada acara apa? Untuk menyambut bulan Ramadan. Itu yang masang umbul. Iya. Itu saja programnya. Banyak. Itu saya mau dengar apa saja. Dari sebelum Ramadan kita tahu yang. Iya, dari sebelum dong. Dari sebelumnya. Ayo. Agak lupa nih Pak. Apa tuh Bang Ferdi? Mungkin dari sebelumnya mulai dari pendekatannya soalnya itu tadi gotong royong. Dari gotong royong dan ketika masuk bulan Ramadan kita disuruh ngisi kultum tarawih, imam tarawih, bahkan khotib Jumat. Khotib Jumat tuh mulanya tuh pas alhamdulillah khotib Jumat itu sebelum bulan Ramadan juga. Dan ada juga diisi dengan pawai Ramadan. Alhamdulillah. Kalian keliling desa Seburing? Iya. Pawainya? Iya. Berapa kilo tuh? Nggak jauh, Sat. Karena rata-rata yang ikut pawai itu kan
anak-anak kecil semua. Okay. Anak-anak yang menjadi murid-murid TPA atau TPQ kami. Iya, oke. Oh, berarti pada saat itu ngajar TPQ juga? Iya. Nah, ini kan salah satu programnya nih. Oke, baik. Tadi program, kita bicara program. Nah, sekarang saya mau tanya Bang Ferdi di sini. Kegiatan selama 25 hari itu, ya. Apakah seluruh kegiatannya itu yang diantara banyak program tadi yang paling berkesan buat Bang Ferdi selaku ketua di sini ya, yang paling berkesan bagi masyarakat itu apa? Kayaknya ini gitu, lebih dibutuhkan masyarakat gitu. Lebih butuh masyarakat. Yang paling ya, jadi saya hanya minta satu. Yang lebih berkesan. Baik Bang Ferdi maupun masyarakat. Yang lebih berkesan mungkin memang gotong royong karena di situ dengan alhamdulillah pas gotong royong bukan hanya masang umbul-umbul tuh bukan. Iya. Tapi kami ada ngecat masjid. Oh, ngecat masjid juga ya? Nah, mungkin dari saya mengira ya. Mungkin dari cat masjid itu ketika kan masjid kan sudah pernah kusam jadi dicat kan. Mungkin dari situ ketika orang ke masjid. Iya. Melihat warna masjid. Nah, masyarakat ingat bahwasannya yang ngecat masjid tersebut mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia. Oh, gitu. Warna apa ya? Warna hijau kuning kah? Apanya? Warna apa? Kalian cat? Warna hitam sama hitam. Mungkin hitam itu di bagian list kali ya. Iya. Nah, warna oranye. Iya. Warna oranye. Kenapa nggak pakai warna yang ada di Adi itu hijau? Biar ketika lihat masyarakat kan, wah ini dari Adi gitu. Karena catnya itu sudah dibeli. Oh gitu. Siap. Jadi kita nggak bisa milih. Ya. Kalau kita mau cat warna merah semuanya jadi kelenteng nanti ya. Iya. Baik. Dan itu pemilihannya warna yang bagus juga sih, orange itu. Jadi lebih hidupnya. Dan sepertinya terakhir ke Desa Seburing kapan? Ada berkunjung lagi? Setelah dari ini program Kafilah Dakwah. Ya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Soalnya sibuk waktu pas Lebaran kan. Oh gitu ya. Sibuk. Cuman yang akhwat ada. Yang akhwat ada. Ada nggak dapat info cat masjid berubah apa enggak? Atau masih sama? Masih sama. Masih sama ya. Berarti memang masih dikenal kalian di sana ya. Baik. Berikutnya Bang Hikmal di sini. Ada nggak sih kegiatan yang awalnya terasa sulit namun akhirnya berjalan dengan baik pada saat itu? Program apa sih? Pun saya ya. Ada. Apa tuh? Yang kira awal ini kok kayaknya sulit gitu ya. Belum dimulai kok kayaknya udah kelihatan sulit, tapi dicoba kok asik, enjoy juga gitu. Program yang saya kajian seorang. Ya boleh. Kultum. Ya. Menurut Bang Hikmal ini kayaknya susah bagi saya gitu ya. Mentalnya juga kan masih gua nak terjun ke masyarakat. Siap. Namun alhamdulillah lancar. Ya. Tapi dengan persiapan juga. Persiapan juga. Persiapannya seminggu ya. Tanpa ada teks. Jadi pada saat itu khutbah? Bukan khutbah. Apa? Kultum. Tanpa lihat teks? Iya. Masya Allah. Bisa nggak kita minta Bang Hikmal kultum dulu sebentar? Lupa. Saya ingin lihat, soalnya saya belum pernah lihat dia. Pada saat itu saya bersama tim ya, direktur dan juga pengurus ya, dosen juga. Pada saat itu saya cuma datang di saat acara pembukaan kalau nggak salah dengan penutupan. Nah itu saja. Nah saya nggak lihat tuh Bang Hikmal kultum tuh. Boleh kali ya coba dulu. Lupa apa gitu. Tapi boleh nggak nanti nih kalau ada tanggalnya gitu kan, saya perlu jasa kultum misalnya gitu. Jasa kultum. Telepon Bang Hikmal bisa bantu nggak nih? Bisa nggak? Bisa di masjid kayak. Di masjid gitu ya, di masjid lah, masa di kuburan? Bisa ya? Insya Allah lah. Nah oke, baik. Nah ini setuju saya. Dan inilah output yang kami harapkan. Nah masyarakat harapkan. Maksudnya apa? Ketika diperlukan siap. Apalagi dai-dai muda gitu kan. Baik. Udah berapa ya? Udah berapa durasi kita? Nggak terasa. 30 menit. Nah pas ya. Kita lanjut ke segmen berikutnya, segmen 4. Kan ini ada 6 segmen. Jadi 30. Kan 6 jadi 30 nanti. Baik, segmen 4 ya. Tapi sebelum lanjut ke segmen 4. Kita enjoy dulu, maksud saya silakan minum aja dulu. Nah ya, saya dari tadi belum minum. Bang Hikmal dia nggak izin dia, langsung minum dia.
Kayaknya haus ya. Dari mana tadi Bang Iman? Dari kampus? Saya dari kampus. Panas tuh. Baru makan apa? Makan mie gelas. Hah? Lagi enak tuh kena panggil. Makan mie gelas? Iya. Belum makan nasi. Kalian makan mie gelas berarti masak mie itu ya? Masak air panas kan? Iya. Nah, ini saya mau tanya nih. Kemarin di podcast pertama, Pak Nabil dan juga Pak Rahadi ada bilang katanya, katanya nih, saya ingin tanya langsung ke mahasiswanya. Katanya di kampus Adi itu ada asramanya. Nah, saya mau tanya langsung ke mahasiswa, emangnya benar nih kalian disediakan asrama? Iya. Iya. Maksudnya di situ tempat tidur juga ada? Tempat tidur ada. Wah, spesial sekali ya. Dan saya dengar katanya gratis. Gratis. Nggak ada uang iuran gitu, nggak ada? Nggak ada. Nah, ini yang membedakan kampus Adi dengan kampus yang lainnya nih. Nah, dan inilah yang membuat kenapa Adi ini ya, kalau seandainya sayangnya inilah ya, tapi mungkin nanti bisa menjadi program ke depan. Saya berharap kampus Adi itu bisa dapat berjalan nggak hanya 1 tahun. Setidaknya mungkin 8 atau 4 semester misalnya gitu. Nah, gitu. Ya, 2 sampai 4 tahun lah gitu. Tapi kita perlahan. Nah, kemudian saya ingin konfirmasi kembali. Katanya tadi asrama sudah disediakan. Tidur ada tempatnya. Nah, satu lagi saya ingin konfirmasi. Makannya gimana? Makannya awal masuk tuh saat dulu. Kita dikasih uang subsidi. Dikasih ya? Dikasih uang dan subsidi. Kalian menerima maksudnya ya? Iya. Oke. Ini. Dulu masak sendiri kan? Oke. Masak sendiri. Karena keterbatasan alat masak. Jadi kami diputuskan untuk makan di rumah direktur kita. Oh, bersama pada lingkungan itu santri ya? Iya. Oke. Saya mau tanya lagi, makanannya enak dan layak nggak? Alhamdulillah. Wah, kalau lihat dari ekspresi dan senyumnya, dan memang sepertinya enak makanannya. Iya. Jadi buat mahasiswa, calon mahasiswa yang di luar sana, kalian jangan khawatir. Ini saya udah nanya langsung ke mahasiswanya. Selama ini kalian masih tetap diberi makan kan? Masih. Dan gratis kan? Gratis. Tidurnya nyenyak? Iya. Nggak kehujanan, nggak kepanasan? Enggak. Nah, saran saya ya, Kampus Akademi Dakwah Indonesia Kabupaten Sambas adalah pilihan yang tepat. Kenapa tepat? Karena gratis. Karena gratis. Ya. Karena kenapa tepat? Karena makanan yang enak. Makanan yang enak dan tentunya ilmunya sangat bermanfaat dan dalam maknanya gitu ya. Nah, karena tujuannya tadi dakwah dan mengabdi tadi ya. Pengajarnya juga berkompeten. Nah, salah satunya siapa pengajarnya? Selain saya. Iya, yang di depan aja teh. Oke, selain saya. Pak Gilang, Ustaz Nabil, ya. Semuanya ya. Oke, baik. Tapi saya mau tanya di sini, yang akhwat ya. Satu asrama kah sama kalian? Enggak lah, Ustaz. Ya, saya nggak tahu nih. Dan kita mencari informasi supaya calon mahasiswa jadi tahu. Iya. Gitu. Kan mungkin ada pertanyaan, yang perempuan satu asrama nggak sama yang kita jawab gitu ya. Iya. Yang akhwat satu asrama dengan ikhwan nggak? Enggak. Beda berarti ya. Beda. Sebelahan atau beda lagi? Jauh beda. Berarti nggak ada celah kalian ingin berkunjung jam 10 malam misalnya gitu ya. Nggak ada ya. Dan memang dijaga ketat betul ya. Iya. Katanya ada yang namanya musrif dan musrifah. Emang ada. Saya kurang memahami betul. Ini apa namanya? Ini guru atau pembimbing atau gimana? Musrif, musrifah. Musrifah itu bisa ada 2 kemungkinan. Ya. Dia bisa jadi dosen juga, dosen di perkuliahan. Tapi yang lebih utama? Lebih utama itu pembina di asrama. Oh, pembimbing gitu ya. Asrama. Dan kalian dijagalah oleh musrif dan musrifah. Iya. Musrifah itu untuk yang perempuan atau akhwat, musrif untuk yang ikhwan maupun yang laki-laki gitu ya. Gitu. Ah, ini kan kompleknya, bukan komplek ya, asrama kan terpisah nih. Iya. Gitu kan, terpisah nih. Tapi kalian saling kenal nggak? Ya, tentu saling kenal. Tapi berarti belajarnya satu ruangan. Satu ruangan. Oke, baik. Jadi buat calon mahasiswa di luar sana, tenang saja. Mungkin kalian yang ingin masuk ke Adi Sambas, jangan khawatir. Yang laki-laki nggak berani macam-macam sama kalian. Jadi dipisah kompleknya, betul ya? Iya.
dan dijaga ketat oleh musyrif dan musyrifahnya, betul ya? Ya baik. Dan tentunya ada peraturan-peraturan yang harus kita taati di situ. Baik. Kembali ke poin kita sekarang ya. Baik, berikutnya di sini di segmen keempat, pelajaran dari lapangan. Nah, ya, pada saat kalian ke Desa Seburing pasti ada menemukan pengalaman, dan pengalaman tersebut berbuahlah pelajaran. Nah, gitu ya. Saya ingin tanya ke Bang Ferdi dulu di sini, pelajaran terbesar apa yang Bang Ferdi dapatkan selama berada di Desa Seburing? Pelajaran dalam bentuk gimana? Selain don't judge by the cover yang sama orang tadi itu, yang jangan menilai. Selain itu udah pasti kan di awal tadi itu. Pelajaran yang mungkin bisa diambil. Nah, ketika sudah sudah melaksanakan program Kafda di Desa Seburing. Tentu saya sebagai ketua kafilah dakwah lebih pelajaran yang dapat saya ambil tuh kedepannya bisa lebih mungkin mengevaluasi. Saya itu ketika kafilah jujur rasa kurang puas dengan penghasilan saya, dengan hasil kerja saya. Dari saya mengatur teman-teman gitu kan. Mungkin saya kurang puas. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil kedepannya saya bisa lebih baik lagi gitu. Dan inilah sebuah karakter pemimpin. Seorang pemimpin itu pasti selalu merasa nggak puas dengan pekerjaannya, karena dia berupaya untuk maksimal. Nah, saya juga gitu. Saya selaku pemimpin rumah tangga, bagaimana sih istri saya ini selalu senyum gitu ya setiap minggunya gitu ya. Tapi setiap saya udah lakukan kok kayak ada yang kurang puas gitu. Nah, gitulah kita. Apalagi kita laki-laki yang memang fitrahnya adalah pemimpin gitu ya. Jadi dan perasaan tersebut hal yang lumrah untuk kita evaluasi ke depannya gitu ya. Kalau Bang Hikmah sendiri, apa sih pelajaran yang mungkin sampai sekarang ini membekas di hati Bang Hikmah? Hati yang paling dalam, paling kecil. Membekas. Iya. Dari saya pengalaman lah. Pengalaman apa misalnya? Yang pasang bulu tadi? Yang lain? Dari tampil masyarakat. Ya kultum tadi kan? Yang lain? Yang berkesan nih. Belum ya. Seperti saya mau ngecek juga nih, dia itu ada kegiatan nggak sih di tempat? Yang berkesan tentang makan sama-sama juga. Makan sama-sama. Ini dia. Ya, apa tuh? Momen apa tuh? Momen buka bersama. Buka bersama. Sahur. Oke. Ayah lagi berkesan juga. Kayak biasanya berkesan karena lauknya enak atau enak. Kemudian kebersamaannya ya. Kebersamaannya. Iya. Lauknya enak, lauk apa emangnya? Lauk ayam. Lauk ayam. Iya. Emangnya nggak pernah makan ayam sebelumnya? Di kampus tadi makan ayam nggak sih? Makan ayam juga. Pernah. Tapi kok kayak berkesan sekali. Emang masakannya beda dengan kampus tadi? Beda. Berarti masakan ayam di sana kayaknya acara apa buka bersama kah? Buka bersama. Dimasak apa waktu itu? Kalau berkesan pasti ingat dong masakan apa? Dimasak apa ya waktu itu? Digoreng ya? Cuma digoreng ya, tapi kok berkesan. Tapi ya ada momen-momennya juga, momen bersama gitu. Oke. Momen bersama yang membuat ayam ini walaupun digoreng kok kayak enak gitu ya. Karena di kampus tadi kan cuman kalian yang makan ya. Kan di kampus tadi kan cuman makan ayam, tapi hanya ya bertiga dengan Bang Rido gitu kan. Tapi ini kan di masyarakat beda ya. Walaupun hanya ayam digoreng, tapi terlihat banyak orang itu kayaknya bukan digoreng, kayaknya dipanggang gitu ya. Prosesnya juga Pak kita. Prosesnya juga. Proses apa tuh? Sahur. Nah, buka bersama gitu. Iya, manjat kelapa. Batang kelapa. Manjat batang kelapa. Ya mukanya. Ini sebentar, kalian manjat batang kelapa disuruh atau mau sendiri? Mau sendiri. Emangnya kenapa batang kelapa itu? Buahnya banyak? Banyak. Banyak di Desa Seburing itu ada lautnya nggak sih? Laut. Sungai. Nggak ada. Sungai ya? Iya. Karena saya dapat, ya ini kata orang ya, kelapa di laut itu beda dengan kelapa yang hidup bukan di laut. Karena dia tuh menyerap beda dengan yang di daratan. Gitu. Kata orang sih, saya belum pernah juga coba sih. Oke, kembali tadi. Yang kelapa tadi. Aman ya, nggak jatuh ya? Aman. Bukan saya juga. Berapa tingginya? Bukan saya manjat.
Oh, siapa? Tapi ya, momennya juga. Buka kelapanya. Bukan manjat. Bukan. Yang kawan yang manjat. Siapa? Saya nunggu di bawah. Saya kira ya. Bang Hikmal manjat tadi. Maka saya tanya tadi kemauan sendiri atau disuruh? Kemauan sendiri katanya. Berarti kan manjat nih. Dan dibilanglah tadi manjat batang kelapa. Iya. Yang manjat batang kelapa siapa? Teman kami. Enggak ada di sini. Mahasiswa. Ya, mahasiswa. Siapa? Ridho. Bang Ridho yang manjat, bukan Bang Hikmal. Bukan. Dan Bang Hikmal nunggu di bawah. Di bawah. Bang Ridho manjat di atas. Iya. Enak bener ya. Tapi saya bilang bagiannya ya. Buka kelapanya ya. Oh, iya berkesan juga tuh. Buka kelapanya kok berkesan? Hanya buka kelapa saja. Kok berkesan? Ada apa nih? Pak mungkin pada saat itu di bersama masyarakat kali ya? Karena sebelumnya saya kan jarang ngajikan yang gigi ya. Oh, yang gitu-gitu. Kamu tinggal di mana? Tinggal di mana kamu? Tinggal di mana, Bang? Karena kan apa ya? Tinggal di mana? Buan hijau ya. Benar, Bapak, saya mau tanya, Abang tinggal di mana? Dan Nantu. Maksud saya tinggal di rumah di mana? Kampungnya? Oh, di mana? Sambas. Setambah kan? Yeah. Sambas kan? Iya. Tapi pindah-pindah ke Gidang. Iya. Tapi maksud saya gini, nggak ada ke batang kelapa? Ada ya. Pernah nggak sih lihat kelapa? Pernah ya? Pernah. Nah, lantas kenapa kok berkesan tuh pada saat itu? Karena baru pertama megang kelapa atau gimana? Karena nggak pernah buka kelapa. Nggak pernah buka kelapa. Nah. Dan pada saat itulah baru pernah buka kelapa. Iya. Dan pada saat itu juga baru pernah pegang parang tuh. Parang sebelumnya sudah. Udah ya, oke, berarti nggak asing dengan parang ya. Iya. Berarti baru pertama kali buka kelapa. Iya. Baru tau lah isinya putih itu ya. Wow, iya. Tahu apa gila. Oke. Berarti di sini maksudnya yang berkesan itu proses bukanya gitu ya. Jadi sampai saat ini sudah bisa. Udah bisa. Nah, tapi beda loh, buka kelapa muda dengan kelapa yang tua. Kalau nggak salah ya, kelapa tua itu ada nama alatnya itu yang pakai putar-putar itu. Putar. Yang ada benda tajam ke atas gitu. Oh, itu. Apa ya bahasa Sambasnya itu? Nah, kan beda kan? Kalau kelapa muda kan ya pakai parang, gitu kan? Nah, kalau kelapa tua itu kan dibelah, kemudian itu ada nama alatnya itu. Nah, kemudian itu nanti dibuat minyak dan sebagainya, kelapa tua itu. Oke, ketika buka kelapa, kan berkesan nih. Nanti dulu ya, minumnya. Saya mau bicara dulu nih. Ketika buka kelapa tuh, ya kan? Kan berkesan tuh baru pertama buka kelapa. Seumur hidup itu. Sebelumnya pernah juga. Tapi jangan lama gitu ya. Oke ya. Buka kelapa nih. Bisa buka kelapa kan? Bisa. Minumlah tuh air kelapanya tuh. Berubah nggak tuh rasanya tuh? Siapa tahu saking berkesannya berubah rasanya gitu kan? Sama aja. Iya, sama aja. Ya. Tapi karena buka sendiri gitu ya. Pasti ada dong kesan yang beda gitu ya. Oke, baik. Itu dari Bang Hikmah. Bangga juga. Hah? Bangga juga ya bisa buka kelapa. Saya juga gitu sih. Gini, kalau saya itu bangganya ketika pada saat itu apa ya saya? Tahu kalian ini apa? Itu keong yang bisa dimakan itu. Oh, bisa. Itu kan. Nah, pada saat itu saya makanlah tuh keong sawah pada saat itu. Makan keong sawah, ternyata ya pada proses pembuatannya itu ternyata beda. Ada proses tertentu yang membuat bagaimana keong itu nggak habis dan sebagainya. Dan saat itu saya belajar dan akhirnya bisa. Dan memang ada kesan tersendiri ya, walaupun sederhana. Tapi ada kesan tersendiri gitu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Buat Bang Ferdi sekarang ya, buat Bang Ferdi. Bang Ferdi di sini ada nggak sih pengalaman yang mengubah cara pandang Bang Ferdi tentang dakwah? Tentang dakwah. Iya. Dulu ketika sebelum dakwah, belum terjun rasanya hanya sepihak gitu. Sepihak. Saya rasa hanya mementingkan cara beribadah sendiri. Sendiri? Enggak
dan menolak cara ibadah yang lain gitu. Tapi ketika turun berdakwah, belajar cara pendekatan kita dengan masyarakat tuh gimana. Nah, saya memahami bahwasannya kita tetap terdapat perbedaan-perbedaan yang itu adalah hal yang lumrah. Karena kita bebas untuk memilih pendapat. Dari 4 mazhab tersebut kan. Dan di kampus Adilah kalian baru terbuka. Menemukan bahwa dalam beramal, beribadah itu ada sudut pandang yang berbeda. Dan tentu sudut pandang tersebut harus didasari juga dengan dalil yang kuat, kan gitu ya. Untungnya kalian kuliah di kampus Adi. Nah, jadi Bang Ferdi udah mulai terbuka dia. Bayangkan kalau seandainya dia nggak kuliah di kampus Adi, kayaknya selama itulah dia tertutup, nggak mau, gitu kan. Baik, ini saya setuju dengan Bang Ferdi karena memang keterbukaan dalam pemikiran, menerima masukan bahkan kritik sekalipun itu perlu sebetulnya untuk membangun kita. Nah, gitu ya. Memotivasi saya setuju. Kayak Bang Hikmal tadi motong kelapa itu kan ada motivasinya tuh. Nah, kan? Jadi ketika berhasil motong kelapa, pengen motong berapa buah kelapanya itu? 8 lah. Kan berarti hanya ketika udah berhasil satu, ada semangat lagi nih. Nambah lagi lah. Nah, gitu. Tapi Bang Rito minum air kelapanya enggak? Makan. Jangan pula kalian buka kelapa dia masih di atas. Kayak gitu ya. Puas sih. Belum puasa ya. Gitu. Baik. Kita lanjutkan untuk Bang Hikmal sekarang. Bang Hikmal, ada nggak di sini pada saat melakukan atau melaksanakan program Kafda, Kafilah Dakwah, tantangan apa yang besar sekali selain disuruh buat kultum? Tantangannya? Ya. Nggak ada juga. Tantangannya diri sendiri lah. Melawan diri sendiri. Yang dan memang benar musuh terbesar kita memang adalah diri kita sendiri. Ya. Gitu ya. Tapi kalau saya boleh tahu, apa pada detik sekarang Bang Hikmal itu bisa melawan dirinya sendiri pada poin apa? Kalau saya sudah berhasil melawan rasa malas saya. Rasa malas. Nah, kalau Bang Hikmal? Kalau saya rasa malas juga. Oh, ya bisa. Iya. Ketiga? Tapi, enggak, iya. Ada waktu konsisten, ya, ada waktu daan. Berarti bisa melawan rasa malas ya? Iya. Di kampung saya ada, di belakang rumah saya, batang kelapa ada 10 gitu. Iya. Bang Hikmal kan udah bisa melawan rasa malas. Iya. Bisa nggak nanti saya ajak kita potong atau buka kelapa? Bisa nggak bisa? Minum sama-sama ya? Minum sama-sama ya. Baik, kita lanjutkan segmen berikutnya, segmen kelima, kisah yang tak terlupakan. Tentunya di sini membuatlah cerita, pengalaman, kemudian dan momen yang paling membekas. Sudah 49 menit ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk Bang Hikmal. Bang Hikmal. Tadi Bang Hikmal ya? Iya. Oke, kalau gitu Bang Ferdi. Bang Ferdi. Ada nggak sih momen yang paling mengharukan sekarang nih? Mengharukan dalam artian bukan mengharukan bahagia ya, tapi bebas deh, bahagia atau sedih bebas deh. Mengharukan pada saat program Kafda berlangsung. Ada 2 nih, Sat. Ada 2. Yang pertama emang ketika ngajar anak-anak TPA, TPQ gitu kan. TPA, TPQ. Mungkin yang mengharukan di situ, kita akan bahagia, Sat. Karena anak-anak ketika TPA, TPQ itu antusias, sangat semangat untuk menuntut ilmunya. Iya. Dari situ kita haru gitu. Karena kita kan basic dulu nggak di agama gitu, di agama. Punya murid macam gitu, antusias lah untuk belajar agama. Jadi kita lebih semangat lagi, harulah terhadap itu. Yang kedua, ketika perpisahan. Berarti di akhir nih ya. Iya. Program perpisahan. Dan di saat itu tentu diawali dengan penyampaian kata sambutan oleh musyrif
yang tentu membuat sedih lah, membuat haru masyarakat. Musrif ya? Iya. Pasti pembina juga. Oke, Iya. berarti di antara Pak Nabil dan Pak Sukri. Iya. Nah, kayaknya Pak Sukri kayaknya. Iya, Oke. Pak Sukri. Pada saat itu kan menyampaikan kata sambutan yang tentunya membuat kami selaku mahasiswa maupun masyarakat haru ketika penyampaian kata sambutan tersebut. Saya pengen dengar nih kata sambutannya seperti apa sih? Yang berkesan, kalimatnya seperti apa tuh? Yang berkesan mungkin tata cara penyampaian Ustadz Sukri dengan ekspresi sedihnya itu kan, ekspresi sedihnya, dan yang mengulang-ulang kenangan-kenangan yang ketika berjalan pas program kafilah dakwah tersebut. Berarti pada saat itu Pak Sukri itu membersamai kalian ya? Iya, membersamai. Dan oleh sebab itulah beliau mampu menggambarkan apa sih yang menjadi kenangan dan sebagainya. Iya, gitu seperti gotong royong mungkin ya. Kalimat apa sih yang dilontarkan oleh Pak Sukri yang sampai sekarang diingat pada saat itu sambutan? Kalimat yang dilontarkan Ustadz Sukri salah satunya adalah tentu kenangan bersama dengan masyarakat ya. Itu karena kan mayoritas sebenarnya kan masyarakat, gotong royong. Kita yang melibatkan masyarakat tentunya, gotong royong. Bahkan anak-anak yang dibahas tuh ngajar anak-anak TPQ kan. Karena di situ yang hadir pada hari perpisahan bukan hanya orang-orang tua terus, ada juga anak-anak TPQ, TPA tersebut. Mungkin itu yang buat haru, kenangan di dalam program tersebut. Dan sampai sekarang masih ingat kali ya. Oke, baik. Dan tentu memang ketika kita melaksanakan kegiatan kafilah dakwah yang kurang lebih 24 hari, betul? Iya, 24 sampai 25 hari itu. Ya, itu kan pasti ada kenangan ya. Dan sampai sekarang tentu masih ingat gitu ya. Saya berikutnya mau tanya ke Bang Hikmah, tapi bukan tentang kenangan ya sih Bang Hikmah. Nah ya, Bang Hikmah. Tadi tentang peristiwa yang mengharukan. Saya ingin tanya di sini, adakah peristiwa yang lucu atau unik? Nah, yang lucu ya, yang terjadi selama pengabdian. Jangan sebut pula air kelapa tadi, ganti yang lain. Yang lucu ya? Iya. Belum. Yang lucu ya? Banyak. Kayak udah lupa. Banyak. Satu aja kan katanya banyak, satu aja. Yang lucu. Yang paling lucu deh. Yang paling lucu senang tadi, tapi yang lucu yang lain kayak. Oh ya, oke. Apa ya? Lupa. Yeah. Nggak apa-apa. Kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Setiap momen lucu aja. Setiap momen lucu. Oh, ini karena Bang Hikmah beranggapan setiap momennya lucu. Ya. Berkesan tadi ya. Kalau begitu saya ingin tanya deh. Karena tadi semuanya setiap momen lucu katanya. Berarti ada sosok di sini yang paling menginspirasi Bang Hikmah. Tentunya bukan sesama internal ya. Maksud saya di sini ke masyarakat. Ada nggak sih salah satu sosok yang menginspirasi Bang Hikmah untuk melakukan segala sesuatu yang nilainya baik? Namanya juga inspirasi. Iya. Inspirasi saya kan? Iya. Guru pas FA. Guru? Pas SMA. Ketika di Seburing maksud saya. Di Seburing kan? Iya, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh ke menginspirasi SMA. Iya, jangan jauh-jauh ke SMA. Ya, saya juga punya pengalaman guru yang menginspirasi. Salah satunya guru penyaskes saya gitu ya. Dan saya ingin Bang Hikmah di sini menjawab pertanyaan saya sesuai konteks, yaitu ketika di Desa Seburing. Nah, gimana Bang Hikmah? Jauh-jauh Pak Gilang. Musib kami. Pembimbing. Iya. Nah, namanya Pak Ustadz Sukri. Inilah yang menginspirasi saya untuk berdakwah. Oke, baik. Berdakwah dengan lembut. Oh, berarti kalian diajarkan tekniknya juga ya? Ya, tekniknya juga. Berarti ada briefing, kemudian ada ini juga kali ya. Ada nggak kalian evaluasi rapat gitu? Ada. Bahkan hampir setiap hari. Wow, setiap hari? Iya, hampir. Luar biasa. Karena ingin membahas program-program yang tentunya belum dilaksanakan. Iya. Dan supaya bagaimana kegiatan program tersebut berjalan dengan lancar dan program yang akan datang
akan maksimal. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke segmen yang terakhir. Ada lagi. Refleksi dan harapan ya bagi mahasiswa Adi yang sudah melakukan program kafilah dakwah. Yang di sini tentunya yang saya ingin cari adalah makna dalam melakukan pengabdian dan pesan untuk generasi berikutnya. Karena setelah kalian, saya dapat informasi dari Pak Nabil. Ada 15 mahasiswa, calon mahasiswa. 15 calon mahasiswa. Ya. Dan kalau nggak salah akan ada tambahan lagi nih. Nggak tahu itu berapa. Jadi buat kalian yang calon mahasiswa di luar, segera daftarkan diri Anda ke Adi Samba sebelum kuotanya habis. Nah, ini sebentar lagi kuotanya mau habis nih. Saran saya, segera manfaatkan baik-baik, hubungi kontak ya penerimaan mahasiswa baru, ya Pak Nabi maupun Pak Sukri. Nanti akan kami cantumkan di bawah, gitu ya. Baik. Buat Bang Hikmal, jika diberikan kesempatan mengulang program ini, program kafilah dakwah maksudnya, ya. Apa yang ingin Bang Hikmal lakukan agar lebih baik? Wah, persiapan. Persiapan. Ya, persiapan dengan sangat-sangat matang. Ya. Kayak ilmunya juga. Siap. Kayak ilmu. Itulah aja. Itu ya. Ya. Kayak banyak mental kali juga, aja. mental juga. Mental ya. Mental juga. Tentu ya. Mental itu penting. Karena memang kalau nggak pakai mental kita susah. Ya. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke Bang Ferdi di sini. Setelah menyelesaikan program kafilah dakwah, perubahan apa sih yang paling Bang Ferdi rasakan pada diri Bang Ferdi? Dari saya. Ya. Ketika program kafilah dakwah ini udah dilaksanakan. Iya, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Perubahan yang mungkin dirasakan karena di kafilah dakwah itu kami bukan hanya mendidik anak-anak di desa tersebut, tetapi karena musyrif yang mendampingi kami itu kan bersama kami kan, kami bukan hanya mendidik tapi dididik juga oleh musyrif tersebut. Kami yang sebelumnya sebelum kafilah tersebut mungkin belum terbiasa dengan bangun subuh. Bangun subuh bukan lebih awal. Ya. Untuk mungkin karena ini kan bulan Ramadan. Kita mengambil keberkahan dari bulan ini dengan cara memaksimalkan ibadah tersebut. Mungkin dari didikan musyrif tersebut mungkin kami disuruhnya bangun awal. Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan nggak boleh tinggal lah. Nggak boleh tinggal membaca Al-Quran. Minimal kalau kami di kampus Adi itu diajarkan kalau ingin baca Quran tuh setelah selesai sholat itu minimal 2 halaman. 2 halaman. Minimal ya. Minimal. Oke. Luar biasa juga ya. Jadi perubahan yang terjadi pada diri saya mungkin itu kebiasaan bangun subuh itu. Jadi ketika keluar dari kafilah berlanjut di kampus itu tetap berjalan bangun subuh tersebut. Bangun subuh lebih awal. Bangun subuh lebih awal. Baik. Berikutnya tentu pengalaman maupun yang udah kalian dapatkan di Desa Seburing ya. Desa Seburing tentu memberikan dampak pada diri pribadi tentunya ya. Dan saya dapat info ya dari alumni STID. Ya kalian nanti kan alumni Adi nih. Mungkin ada di antara kalian yang akan masuk ke STID, ada di antara kalian. Ya, insyaallah saya. Saya dapat info dari Pak Nabil sendiri ya. Alumni STID itu ketika melakukan kayak kalian gini lah kafilah dakwah gitu lah. Dia itu jauh lebih lama dan hanya 1 orang ke 1 desa. Lebih menarik. Nanti akan dibahas. 1 orang 1 desa. Bayangkan. Nanti buat sharing-sharing nanti akan kami agendakan lagi podcastnya. Bayangkan 1 orang 1 desa. Nah, ya. Dan desanya bukan 1 daerah di situ, jauh. Nah, jadi nanti kalau kalian setelah dari Adi, saran saya lanjut ke SD. Biar merasa tertantang. Baik, sebagai penutup.
Jika ini saya langsung tanya ke dua teman-teman di sini ya. Jika ada satu pelajaran dari Desa Seburing yang ingin terus Bang Hikmal, Bang Ferdi bawa sepanjang hidup, pelajaran apakah itu? Pelajarannya apa? Ya, dari Desa Seburing. Pelajaran dapat sih. Ya, pelajaran apa? Pelajaran yang dapat diambil. Ya. Konsisten untuk berdakwah. Bang Hikmal? Sama ya? Oke, baik. Karena mungkin enggak kebetulan sama gitu ya. Atau dibuat sama. Baik, yang terakhir. Satu kata deh untuk Desa Seburing, Bang Hikmal. Satu kata, bukan satu kalimat, satu kata. Kata. Ya, satu kata. Buat Desa Seburing. Satu kata. Ya. Kok lama Bang Hikmal? Baik. Bang Ferdi. Senang. Oke. Satu kata buat Adi Sambas, Bang Hikmal. Hebat, Bang Ferdi. Untuk Adi Sambas. Apa ya? Saya sengaja nggak briefing soal ini supaya langsung ada di kepalanya gitu. Satu kata untuk Adi Sambas. Berkemajuan. Apa Bang? Hebat. Oke, baik. Demikian teman-teman podcast kita hari ini. Alhamdulillah telah selesai dibersamai oleh mahasiswa angkatan 19, ada Bang Hikmal dan juga Bang Ferdi. Sebetulnya diskusi ini sangatlah menarik sekali. Namun kendati kita harus menghentikan ya podcast ini. Saya nggak tahu ini udah berapa lama ya. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang tersimpan di kepala dan hati saya. Cuman waktu yang membatasi kita. Tapi insya Allah akan kita jadwalkan kembali podcast berikutnya ya. Dan kita akan bicara nanti di belakang kamera ya. Terima kasih Bang Hikmal atas waktunya dan juga Bang Ferdi. Dan insya Allah video ini akan kita unggah di YouTube resmi ya Adi, dan juga ini sudah dilakukan live streaming di Adi TikTok ya. Demikian, barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Sambas Podcast, mengabdi dengan ilmu, mengukir dengan amal.